Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STIE Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Perencanaan Pajak UMKM. Pada kali ini kita akan memasuki sesi kedua, pertemuan kedua dengan topik wajib pajak UMKM. Untuk outline pada pembelajaran hari ini meliputi dasar hukum, keuntungan kebijakan pajak UMKM, wajib pajak dalam PPH, dan pengertian dan kriteria UMKM. Nah, untuk laporan keuangan bagi UMKM tersendiri, jadi sesuai dengan SAK etap atau standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, meliputi ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi untuk SAK, EMKM atau entitas mikro keuangan menengah, seperti yang rekan-rekan dapat perhatikan di sini, untuk laporan posisi keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas tidak wajib. Nah, kemudian untuk dasar hukum dan aturan pelaksanaan bagi wajib pajak UMKM di Indonesia, itu yang pertama terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan aturan pelaksanaannya di sini, yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan sebagai aturan umum. Kemudian untuk aturan khususnya atau penjabarannya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Nah, terkait dengan keuntungan kebijakan pajak UMKM, nah ini terbagi menjadi dua, yaitu keuntungan bagi masyarakat dan keuntungan bagi pemerintah. Untuk keuntungan bagi masyarakat itu meliputi antara lain mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, rendah dalam hal besaran atau jumlah pembayaran pajak, dan ada kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan. Sedangkan untuk keuntungan bagi pemerintah antara lain adalah berjalannya fungsi reguleren atau peraturan pajak bagi masyarakat. Makin banyaknya masyarakat yang berkontribusi secara aktif dalam pembayaran pajak atau meningkatkan coverage ratio, dan meningkatnya kepatuhan ke masyarakat dalam perpajakan. Nah, untuk pengertian dan kriteria UMKM di sini kita bahas yang pertama terkait dengan pengertian. Nah, di sini pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu bahwa usaha mikro atau usaha produktif milik perseorangan atau badan, usaha kecil yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, dan usaha menengah yang dilakukan oleh perseorangan atau badan.
pengertian secara umum ini ya. Kemudian untuk usaha mikro, nah di sini kriterianya apa? Bahwa usaha mikro memiliki kekayaan bersih, yaitu paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian untuk kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Kemudian untuk kriteria usaha menengah, yaitu kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil penjualannya secara tahunan mencapai lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu untuk pengertian dan kriteria UMKM. Kemudian terkait dengan wajib pajak dalam pajak penghasilan terbagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama yaitu berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan bendaharawan. Yang kedua berdasarkan sumber penghasilan. Nah, di sini terbagi menjadi bekerja sebagai karyawan, ya, penghasilan sebagai karyawan. Kemudian penghasilan yang bersumber dari melakukan pekerjaan bebas, dan penghasilan yang bersumber dari melakukan kegiatan usaha. Kategori ketiga berdasarkan keberadaannya, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Dan kategori keempat yaitu berdasarkan statusnya, yaitu wajib pajak domisili atau pusat dan wajib pajak lokasi atau cabang. Nah, dapat dilihat juga rekan-rekan di sini terkait dengan kontribusi UMKM. Nah, UMKM sendiri di Indonesia pada perekonomian itu sangat mendominasi, di mana dan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu jumlah unit usahanya itu mencapai 98,8% dari total unit usaha. Kemudian jumlah tenaga kerjanya itu mencapai 96,99% dari total tenaga kerja. Dan kontribusi dari produk domestik bruto atau PDB mencapai 60,3% dari PDB. Sedangkan pada gambar grafik di screen dapat dilihat juga bahwa mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2013 terdapat resiliensi khususnya untuk usaha mikro kecil. Ketika usaha besar sudah mulai melambat, usaha mikro kecil cukup stabil. Jadi di sini grafik warna hitam di sini menunjukkan usaha mikro kecil itu bergerak stabil, ya, steady position. Nah, sementara untuk grafik untuk warna kuning untuk usaha besar itu turun, ya, posisinya dia. Jadi menunjukkan bahwa cukup stabil untuk yang usaha mikro kecil dan dalam dilihat dari pertumbuhan PDB-nya. Sedangkan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di sini terbagi menjadi 3, yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap atau BUT, dan menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran usaha bruto tidak melebihi jumlah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak termasuk dalam kategori peredaran bruto tertentu terbagi menjadi 4. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto
telah melebihi jumlah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas walaupun jumlah penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang peredaran brutonya telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan perundang-undangan selain dari PP 46 2013 junto PP 23 tahun 2018. Dan yang keempat adalah wajib pajak badan dengan bentuk usaha tetap. Ya, demikian untuk sesi kedua yang bisa saya sampaikan, dan kiranya saya mengharapkan partisipasi aktif dari rekan-rekan mahasiswa untuk diskusi online ataupun ada hal yang kurang jelas untuk segera kita diskusikan pada sesi yang telah ditentukan. Dan harapan saya rekan-rekan mahasiswa tetap semangat dan melakukan hal-hal yang positif selama pembelajaran daring ini. Demikian kiranya dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.